Baik, kita lanjutkan. Semoga break-nya bikin recharge lah ya. Ya 3 atau 5 menit cukup lah ya untuk break. Baik, kita sekarang akan mendiskusikan tentang 4 faktor penting dalam penilaian kinerja. Ya. Oke. Apa saja faktor itu ya? Ini. Yang pertama, ketika kita bicara penilaian kinerja, maka yang pertama kita perlu pastikan metodenya apa, gitu ya. Metode. Nanti kita lihat apa saja yang dimaksud dengan metode itu. Kemudian subjek dan objeknya, ya. Subjek dan objeknya, ya. Siapa yang melakukan, siapa yang dinilai, gitu ya. Kemudian periodenya, waktunya, ya. Time schedule-nya, begitu ya. Kemudian aspek apa saja yang akan dinilai, indikator-indikator penilaian, aspek-aspek apa yang akan dievaluasi, gitu. Jadi ada 4 itu adalah metode, subjek dan objek, periode, dan aspek. Itu faktor penting dalam penilaian kinerja. Baik, kalau kita bicara tentang metode penilaian kinerja, maka ya paling tidak ini teorinya. Nah, metodenya itu metode rating scale, checklist, SI, metode ranking, critical incidence. Ya, ini kita bisa, kalau ingin tahu lebih jauh ya kita bisa buka literatur lah ya. Tapi pada intinya begini. Yang baik itu adalah kalau kita bisa menggabungkan beberapa metode di dalam satu instrumen yang kita kerjakan, yang kita terapkan untuk penilaian kinerja ini. Ya, jadi misalnya kalau rating scale itu ada skala, kemudian diberikan rating, gitu ya. Kemudian atau kalau checklist itu kita membuat daftar, ya. Kemudian dari daftar itu kemudian kita melakukan proses penilaian, cek mana yang oke, mana yang tidak, gitu ya. Esai itu pertanyaan-pertanyaan terbuka, gitu. Itu juga bisa dikerjakan. Kemudian ranking, ya ini ranking lebih kepada kuantitatif ya. Atau critical incident. Jadi kita mencatat kejadian-kejadian apa, insiden-insiden apa yang terjadi dalam rentang waktu tertentu dan ini terkait dengan penilaian kinerja, dengan kinerjanya, gitu. Semakin kuantitatif, normatifnya itu semakin baik agar proses pengolahan datanya, apalagi kalau kita bicara dalam jumlah besar, bisa lebih efisien. Ya, jadi kalau kita bicara jumlahnya banyak gitu ya, sampai ratusan, dan kemudian sumber daya untuk melakukan penilaiannya itu terbatas, maka sarannya pilihlah metode-metode yang lebih kuantitatif, sehingga pengumpulan, analisanya nanti juga bisa lebih mudah, gitu. Ya, itu dari metode ya. Metodenya seperti itu. Kemudian subjek dan objek penilaiannya. Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman sejawat semua pernah dengar istilah performance appraisal 90 derajat, ya, 180 derajat, 360 derajat. Nah, itu sebenarnya kita bicara di bagian kedua ini, subjek dan objek penilaian kinerja. Ya, yang pertama adalah atasan langsung tentu saja ya. Atasan langsung ini sebagai yang memberikan penilaian. Kalau atasan langsung saja yang memberikan penilaian, itu kita biasa sebut sebagai metode 90 derajat. Metode 90 derajat. Ya. Kemudian ada bawahan. Bawahan juga ikut memberikan penilaian kalau yang bersangkutan punya subordinat. Ya. Kalau dia pelaksana, nggak ada subordinatnya, tentu nggak bisa dikerjakan yang seperti ini. Ya. Kemudian rekan kerja, teman satu level. Ya. Teman satu level. Ini yang ada di level yang sama. Bisa jadi bidangnya atau unit kerjanya berbeda, tapi dia ada di level yang sama. Atau unit kerjanya sama,
tapi dia satu level jabatan. Ini bisa dikerjakan seperti itu. Nah, kalau kita mengambil atasan langsung menilai, kemudian rekan kerja juga menilai, kemudian bawahan menilai, ya itu namanya 360 derajat. Kalau kita atasan langsung dan rekan kerja itu 180 derajat, ya. Itu istilah aja ya. Nah, kemudian penilaian kelompok. Jadi di satu kelompok, misalnya kita bicara kelompok medis, ya, ada komite yang melakukan penilaian, ya. Ada komite keperawatan, mungkin komite medik, begitu ya. Komite syariah, mungkin kalau di rumah sakit yang syariah. Nah, ini juga bisa dilakukan pendekatan penilaian kelompok. Jadi kelompok itu sendiri membuat penilaian terhadap anggotanya dengan instrumen yang disepakati gitu oleh mereka. Ya. Kemudian yang kelima ini penilaian oleh diri sendiri. Ya. Self assessment. Ini juga penting kita kerjakan. Ya, self assessment ini. Ya. Self assessment ini kalau kita membuat wawancara kinerja, ya, maka biasanya kita akan minta ya staf kita. Ya, kalau saya direktur, saya di bawahannya itu manajer gitu ya, yang bertanggung jawab langsung ke saya, entah itu di leher direktur atau kaki tangan direktur. Kita minta untuk membuat dulu membuat dulu self assessment. Jadi silakan Anda bikin penilaian terhadap diri sendiri dulu, nanti kemudian kita diskusikan. Nah, pertanyaan saya ya biasanya tentunya kenapa Anda menilai seperti ini? Bisa diuraikan atau diceritakan atau dideskripsikan gitu kepada saya, kenapa Anda menilai diri Anda seperti ini. Nah, lalu kemudian kalau ada perbedaan dalam penilaian itu, maka disitulah kita diskusikan. Saya misalnya menilai kinerja yang bersangkutan cukup baik, tapi dia menilai dirinya rendah gitu, atau sebaliknya. Nah, di situ kita kemudian berdiskusi. Nah, itu subjek dan objek penilaian, ya. Oke. Kemudian berikutnya periode. Ya, periode ini juga penting ya untuk kita deskripsikan, kita buat keputusannya seperti apa. Ya, periode penilaian kinerja. Yang umumnya disarankan itu dilakukan 2 kali dalam setahun. Ini kalau buat saya ini minimal ya, minimal ya. Berarti setiap 6 bulan, ya bisa tengah tahun. Kalau tengah tahun itu berarti kinerja dari bulan Januari ke bulan Juni, ya, dan akhir tahun. Ya, akhir tahun itu kinerja dari Januari sampai Desember, semuanya kita lihat. Ya. Yang tengah tahun itu biasa juga disebut shadow ya, shadow PA ya. Gitu. Ya, jadi dia tengah tahun itu kinerja sampai bulan Juni. Artinya kalau kita menemukan ada sesuatu yang penting untuk ditingkatkan, nah itu masih bisa dilakukan karena masih bulan Juni. Jadi masih memungkinkan untuk meningkatkan lagi gitu karena masih ada 6 bulan lagi ke belakang. Gitu. Kalau lebih dari 2 kali bagaimana? Boleh aja silahkan sesuai kebutuhan. Ya, saya pernah mengerjakan setiap bulan. Jadi setiap mau gajian kita menilai, ada hal yang kita nilai, ya, ada indikator yang kita nilai, ya. Setiap 3 bulan juga bisa. Ya. Kalau digunakan untuk gajian, untuk yang per bulan itu kami berpikir terlalu lama bagi seseorang itu kalau dia harus nunggu 3 bulan, ya, kemudian baru ada perubahan gitu pada gajinya, kasihan. Ya, kita kasihan. Jadi misalnya waktu itu kita menggunakan pendekatan begini, kita waktu itu nulis bikin project remunerasi ya sebenarnya, penataan remunerasi, kemudian kita judulnya itu kami menghargai senyum karyawan dengan sangat mahal. Ya. Kenapa? Karena kami menilai yang penting untuk kita bangun saat ini ya waktu itu adalah keramahan dan keramahan itu ikonnya adalah senyum gitu. Nah, jadi
kita kemudian menilainya setiap bulan. Nah, itu ada staf yang awalnya dia apa eh, eh, kurang kurang ramah lah begitu ya, kurang senyumnya kurang lah intinya begitu, senyumnya kurang ya. Kita udah beritahukan di awal bahwa teman-teman tolong kita standarnya itu seperti ini, senyuman begini, ya, ada pelatihan dan seterusnya ya, diberitahu, mohon dikondisikan lah ya. Kalau tidak nanti akan berdampak pada apa yang akan Anda terima di sistem remunerasinya ya. Oke, bulan pertama kita buat, dia ada perubahan, dia mulai, loh kok berubah ya? Ya. Nah, kemudian dia tanya kan ke bagian SDM ya. Kenapa seperti ini? Oh iya, ini karena penilaian Anda dinilai senyumnya kurang gitu ya. Oh gitu. Oke. Bulan kedua berubah lagi gitu, maksudnya karena yang lain sudah memperbaiki diri, lalu kemudian nilainya dia jadi rendah, jauh gitu rendahnya, maka oh, kok semakin kurang ya gitu. Kemudian dia datang, ini kok saya semakin kurang? Iya, karena teman-teman yang lain sudah memperbaiki diri, Anda kelihatannya belum gitu, belum memperbaiki diri dan hasilnya seperti itu. Gitu. Wah, saya dari lahir memang seperti ini, bagaimana lagi ya? Saya jadinya kesulitan ini untuk menyesuaikan, katanya dia begitu ya. Lalu kemudian di bulan ketiga berubah lagi ya, mungkin semakin parah gitu ya. Lalu dia bilang, ya sudah tolong saya diajari gimana caranya gitu. Gimana caranya supaya senyumnya saya bisa jadi lebih baik gitulah ya, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dari situ dia kemudian mau belajar ya. Dan setelah itu dibuat lomba senyum, nah dia termasuk salah satu yang menang akhirnya. Jadi artinya kalau kita sedang ada ikhtiar, effort yang ingin kita eh, kirimkan pesan ke seluruh staf di rumah sakit bahwa ini hal yang penting, maka kaitkan dengan penilaian kinerja, kaitkan dengan remunerasi lah, itu intinya gitu ya. Nah, ini ada catatan penting, penilaian kinerja ini tidak perlu diberikan kepada staf dengan masa kerja kurang dari 3 bulan. Kenapa? Karena bisa jadi dalam masa 3 bulan itu kita juga belum terlalu bisa melihat hal-hal penting ya yang bisa dinilai. Nah, tapi ini juga sifatnya tidak mengikat ya. Ya. Kalau misalnya Anda menganggap semua staf yang hadir di sini harus segera memperbaiki kinerjanya dengan indikator-indikator ini, silakan bisa disampaikan juga kepada mereka yang masa kerjanya dalam masa 3 bulan itu. Ya, ini konteksnya kalau misalnya kita buat dalam 2 kali setahun gitu ya. Baik, nah kita sekarang ke bagian apa yang dinilai, aspek penilaian apa. Jadi ada 2 nih sebenarnya yang pokok ya, perilaku kerja dan indikator kinerja utama. Masih ingat peta yang tadi ya, human asset values, ya, sumbu X dan Y-nya, ya. Ada yang mengukur potensi. Nah, kalau di potensi ini supaya tidak terlalu ribet ngukurnya ya, kita kemudian menyederhanakan, kita ukur perilaku saja. Ya, perilaku itu orang yang perilakunya baik, kita anggap potensinya baik. Ya, tentu bisa ditambah dengan misalnya tes potensi akademik, juga bisa, silakan. Ya. Kemudian yang di sumbu sumbu horizontalnya itu kinerja, itu yang kita ukur adalah indikator kinerja utamanya, pencapaian KPI-nya. Nah, itu. Baik, kita akan lebih dalam lagi melihat penilaian aspek perilaku ini. Ya. Apa saja yang dinilai dalam perilaku, ya, perilaku kerja ini. Nanti kita akan lihat setelah kita break dulu ya. Karena ini kalau kita lanjutkan bisa akan tambah lama ini. Ini sekarang sudah menjelang 15 menit. Baik, silakan dinikmati break-nya.